Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Suciana Ramadan dari kelas Manajemen A, Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini, saya akan memaparkan suatu materi dalam tema ekonomi Islam yang saya rangkum dengan judul Ekonomi Islam untuk Indonesia. Oke, let's begin. Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari oleh 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, apakah sistem ekonomi Islam ini dapat diterapkan di Indonesia yang penduduknya sendiri adalah mayoritas Muslim? Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sangat baik. Sistem ekonomi ini tidak hanya terdapat di perbankan, namun juga terdapat di semua sistem keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, bahkan di perhotelan dengan sistem syariah. Kesempatan pasar ekonomi Islam di Indonesia sangat luas. Hal ini karena Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, sehingga sistem ekonomi Islam tidak diragukan lagi. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dan lebih dari 87% penduduknya adalah umat Muslim. Sistem ekonomi Islam juga sudah terbukti dapat mensejahterakan masyarakat pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam penerapan sistem ekonomi Islam demi kesejahteraan secara merata untuk masyarakat di Indonesia. Adapun keunggulan dari sistem ekonomi Islam yaitu jauh dari krisis ekonomi. Setiap negara tentunya ingin jauh dari krisis ekonomi pada negaranya. Oleh karena itu, solusinya adalah ekonomi Islam untuk mengurangi kemiskinan dan mencegah krisis keuangan global. Jika ini terrealisasi dengan baik, maka dapat meningkatkan daya bangkit ekonomi dalam negara terhadap dampak negatif dari keuangan global. Ekonomi Islam merupakan sarana dalam mewujudkan ekonomi masyarakat madani. Kegagalan konvensional membuat terjadi penyimpangan dari nilai sosial dan nilai normatif moral masyarakat, sehingga sistem konvensional gagal dalam membentuk sarana ekonomi masyarakat. Maka pada intinya, instrumen sistem ekonomi Islam sesungguhnya bisa masuk dalam seluruh sistem ekonomi di Indonesia dengan aplikasi secara menyeluruh semua sistem konsep distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Aplikasi secara menyeluruh semua sistem konsep distribusi dalam sistem ekonomi Islam di negeri ini akan mampu mengikis penindasan ekonomi terhadap rakyat kecil, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sudah waktunya ekonomi Islam diberikan kesempatan dalam perekonomian Indonesia menjadi alternatif sistem sekarang. Seperti yang dijelaskan tadi, sistem ekonomi Islam adalah sistem yang sangat baik untuk diterapkan di Indonesia karena peluangnya yang sangat besar. Ekonomi Islam juga mampu memberikan jalan untuk permasalahan besar yang 2 tahun kebelakang ini melanda Indonesia, yaitu COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak sistem dan tatanan kehidupan yang terganggu. Selain mengancam nyawa manusia, wabah COVID-19 juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Proses penurunan perekonomian yang berantai ini bukan hanya akan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi real, bahkan juga merusak kelancaran mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran. Mengingat bahwa aspek-aspek vital ekonomi yaitu supply, demand, dan supply chain telah terganggu, maka dampak krisis akan dirasakan secara merata ke seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat. Jadi, solusi apakah yang dapat dilakukan dalam sistem ekonomi Islam untuk menghadapi pandemi COVID-19? Di
Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi Islam adalah yang pertama, ada penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat tunai, penyalurannya bisa difokuskan kepada rakyat kecil yang terdampak COVID-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya atau yang biasa disebut dengan mustahik. Yang kedua, ada penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf link sukuk. Badan Wakaf Indonesia perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf atau RSW khusus korban COVID-19, alat pelindung diri, masker, poliklinik, rumah isolasi, dan pengadaan ventilator yang dibangun atau dihasilkan dari wakaf yang sudah dikumpulkan. Yang ketiga, ada bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah yang biasa disebut dengan UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit untuk bertahan. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan seperti pemberian stimulasi tambahan relaksasi perbankan syariah dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit atau pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Yang keempat, ada permodalan usaha atau pinjaman Qardul Hasan. Dalam terminologi ekonomi atau keuangan syariah, Qardul Hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk atau skema ini merupakan salah satu produk atau skema sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Yang kelima, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar secara online, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance yang berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf di samping komersial finance. Selain solusi-solusi tadi yang diberikan oleh sistem ekonomi Islam dalam mengatasi masalah perekonomian yang ada, terdapat dampak positif lain yang dapat diberikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah penggabungan antara merger 3 bank syariah, yaitu BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah yang sekarang bernama Bank Syariah Indonesia atau BSI. Upaya inilah yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian negara. Namun, apa aja sih dampak positif yang diberikan kepada masyarakat dalam terbentuknya 3 merger ini? Penguatan atas merger Bank Syariah BUMN menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah langkah yang cukup tepat dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini agar keuangan negara menjadi tetap stabil dan 3 bank syariah tergabung dalam merger agar mendapatkan profit dan dividen meskipun masih dalam masa transisi sejak diresmikan tanggal 1 Februari 2021. Hasil merger tersebut juga memberikan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas dari sebelumnya, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung adanya sinergi perusahaan induk yaitu Mandiri, BNI, BRI, serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia diharapkan untuk dapat bersaing di tingkat ekonomi global. Dengan penggabungan Bank Syariah BUMN akan menjadi sentimen positif bagi masyarakat Indonesia karena mereka akan mulai memilih bank syariah sebagai satu tujuan untuk investasi dan menabung
namun masih dalam prinsip syariah. Karena selama ini masyarakat Indonesia cukup terpecah dalam memilih bank syariah mana yang paling cocok untuk dipilih. Dengan adanya merger, sekarang fragmentasi untuk memilih bank syariah, terutama bank syariah di BUMN, bisa lebih fokus. Selain itu, dari sisi perbankan juga merger ini akan meningkatkan tingkat efisiensi dari segi infrastruktur. Karena bank syariah tersebut tidak perlu membuat kantor cabang atau ATM yang baru. Efisiensi juga akan terjadi pada segi layanan platform digital dari perbankan tersebut. Adapun yang dimaksud platform digital ini antara lain mobile banking, internet banking, atau semacamnya. Selama ini platform digital bank syariah biasanya membutuhkan biaya yang besar, dan itu menjadi salah satu tantangan dari bank syariah tersebut. Belum tentu semua bank syariah memiliki dana yang cukup untuk menyediakan platform digital yang memadai untuk masyarakat dan tidak kalah dengan bank konvensional. Masyarakat juga tidak lagi kesulitan untuk menggunakan layanan bank syariah pada ATM atau kantor cabang yang sesuai dengan bank syariahnya masing-masing. Dengan adanya merger ini, layanan ketiga bank syariah tersebut dapat digunakan secara terintegritas dan lebih mudah oleh masyarakat. Karena bisa digunakannya fasilitas tersebut di bank-bank syariah hasil merger, sehingga jangkauan layanan kepada nasabah juga akan semakin luas. Bank Syariah Indonesia juga memiliki tanggung jawab sosial, yaitu berpartisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kehidupan beragama, dan perbaikan sarana umum lainnya. Berdasarkan pemaparan yang saya uraikan tadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam itu adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam prinsip-prinsip ini diterapkan prinsip ketuhanan, keadilan, larangan riba, dan kewajiban zakat. Hal inilah yang membuat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam itu maju. Menurut saya, pemerintah harus melihat ekonomi syariah dalam konteks penyelamatan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional perlu kembali diwujudkan dengan memasukkan pakar-pakar ekonomi syariah di dalamnya. Ekonomi Islam di Indonesia telah menunjukkan ketangguhannya di masa krisis. Oleh karena itu, sudah sepantasnya ekonomi Islam di Indonesia diterapkan menjadi sistem ekonomi saat ini. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.